Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Puputan Kelungkung. Puputan merupakan perang sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Kelungkung mengacu pada tempat kejadian. Peristiwa Puputan Kelungkung merupakan peristiwa heroik. Terjadinya perang besar antara kerajaan Kelungkung dengan Belanda. Puputan Kelungkung terjadi akibat patroli keamanan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda di wilayah kerajaan Kelungkung dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 April 1908. Patroli itu dilakukan di desa Gelgel. Patroli yang dilakukan Belanda itu sebenarnya sudah ditolak oleh Raja Kelungkung karena dianggap melanggar kedaulatan kerajaan. Akan tetapi, Belanda tetap melakukan patroli dengan berdalih. Patroli itu dilakukan untuk memeriksa dan mengamankan tempat-tempat penjualan candu yang dimonopoli oleh Belanda. Salah satu kerabat raja, yaitu Cekordo Gelgel, menentang patroli yang dilakukan oleh Belanda itu. Kemudian tanggal 16 April 1908, Cekordo Gelgel menyerang patroli Belanda. Dalam penyerangan itu menyebabkan 10 serdadu Belanda tewas, termasuk komandannya yang bernama Letnan Haremaker. Begitu pula dari pihak Gelgel, 12 prajurit tewas, termasuk Ide Bagus Gredeg. Kemudian tanggal 16 April 1908 malam, Belanda mengirim pasukan dari Karangasem masuk dari arah Satria. Pada tanggal 17 April 1908, Belanda kemudian melakukan serangan balasan terhadap Gelgel. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, Raja Kelungkung kemudian mengirim utusan seorang saudara raja yang bernama Cekordo Rakapegik untuk berdamai dengan Belanda dan menyuruh Cekordo Gelgel agar tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Akan tetapi, usahanya gagal karena Cekordo Gelgel tetap pada pendiriannya untuk melawan Belanda. Keadaan itu menyebabkan Belanda mencurigai Cekordo Rakapegik. Keadaan itu mengakibatkan tanggal 18 April 1908 terjadi perang di Gelgel. Pada peristiwa perang itu, Gelgel mengalami kekalahan dengan korban antara lain Cekordo Rakapegik dan Ide Bagus Jumpung. Cekordo Gelgel beserta pasukan yang masih tersisa mundur ke Kelungkung. Kemudian melalui Residen Lepring, pemerintah Belanda mengajak Raja Kelungkung untuk membuat persetujuan dan mengancam Raja Kelungkung, Dewa Agung Jambe II, dan pembesar kerajaan lainnya agar menyerah kepada Belanda sampai batas waktu tanggal 22 April 1908. Akan tetapi persetujuan itu ditolak Raja Kelungkung dan ancamannya itu tidak dihiraukan. Bahkan menjadi pemicu semangat untuk menjaga kedaulatan kerajaan. Penolakan Raja Kelungkung itu akhirnya menyebabkan tanggal 21 April 1908 Belanda mengerahkan angkatan lautnya dari pantai Jumpai. Keesokan harinya tanggal 22 April 1908 serdadu Belanda mendarat di Kusamba, dipimpin oleh Oberste Skorot, menyerang Kelungkung dari arah timur. Pasukan Kolonel Karl Alting menyerang dari arah barat, dan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H. Misoter menyerang dari arah selatan.
Pada tanggal 27 April 1908, ekspedisi khusus dari Batavia dengan kapal perang dan persenjataan lengkap tiba di perairan Jumpai. Belanda kembali mengancam Raja Klungkung agar sebelum tengah hari harus menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Raja Klungkung meminta waktu 5 hari untuk berunding dengan para pejabat tinggi kerajaan. Akan tetapi permintaan Raja Klungkung ditolak. Dengan tidak ditemukannya kata sepakat antara Raja Klungkung dengan Belanda, kemudian tanggal 28 April 1908 terjadilah perang antara Laskar Klungkung dengan Belanda. Serangan Belanda dari arah barat dihadapi oleh Laskar Banjarangkan yang dipimpin oleh Cekordo Gede Oka. Raja Klungkung Idewo Agung Jambe II beserta keluarga dan pimpinan masyarakat lainnya bertekad melawan Belanda sampai titik darah penghabisan melakukan puputan. Raja Idewo Agung Jambe II dan keluarga diiringi Laskar Klungkung yang dipimpin oleh saudara Raja Dewo Agung Semarobawo, Cekordo Gelgel, dan putra mahkota Dewo Agung Gede Agung bersama ibundanya Dewo Agung Muter berperang melawan Belanda di depan Puri Semarapura, melakukan puputan hingga semuanya gugur. Mereka menunjukkan jiwa patriot, membela tanah kelahiran dan harga diri. Kejadian itu sampai sekarang dikenal sebagai puputan Klungkung. Itulah cerita mengenai puputan Klungkung. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.